Kanjeng Nabi itu luar biasa waisnya, bijaksananya. Dalam kitab Bulughul Maram niku ada cerita Kanjeng Nabi di masjid. Masjid Nabawi zaman dulu kan ya pakai tanah itu mawon pasir. Tidak seperti sekarang masjid-masjid sudah pakai marmer, granit. Lah datang niku tiang Badui. Lah Badui itu biasa kencing di kamarnya ya tanah gitu loh. Yus kono cewoke yo kadang-kadang nganggo watu, kadang-kadang ora cewok. Kadang-kadang tidak cebok. Yus kaya wong-wong itu paling mojok disentil 3 kali til udah gitu. Nah yang ketawa ini pasti pengalaman sampai ini. Nah melihat orang Badui ini kencing dalam hadis dalam kitab Bulughul Maram niku, ja'a rabiyyun fabala fi ta'ifil masjid fazajarahun nas. Lalu kemudian dibentak-bentak sama orang-orang itu. Tapi Nabi bilang, da'u. Tapi dia kurang ajar ya Rasul. Biarkan, dia itu orang Badui. Orang Badui itu ilmunya kurang, wawasannya kurang. Tradisi dan budayanya belum maju. Lagi pula, kalau orang lagi kencing dibentak-bentak takutnya kaget, lari kencingnya jadi tambah acak-acakan. Nah itu kalau bukan orang bijaksana itu tidak bisa. Maka Mbah Harwani itu pikir saya itu nderekno Kanjeng Nabi. Maka beliau bilang wis jarno terusno enak wis. Sing penting kue orang ngantuk, ora nabrak. Lah kalau dia dipaksakan nyetel ngaji Quran, dekne ora doyan wis piye? Repot yang gue kiai ini repot lah, repot kan mana? Nah itulah makanya orang alim itu, aduh, saya harus memuji khusus bagaimana Mbah Harwani yang luar biasa menakjubkan ilmunya. Saya juga harus memuji khusus Mbah Sya'roni yang pertama kali saya dengar ngajinya itu saya nggak lupa itu. Mulai saya kecil itu di Kajen. Mbah Sya'roni ke Kajen ngaji itu cerita tentang Siti Maryam. Sampai lagunya saya masih ingat itu, Mbah Sya'roni itu ngaji. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Saya tidak lupa itu. Dan setiap kali mendengar beliau ngaji, Masya Allah, orang-orang alim nih, seperti Mbah Harwani, walaupun saya belum pernah mendengar langsung ya, seperti Mbah Sya'roni, seperti Mbah Sahal, seperti Mbah Abdullah Salam, itu kalau ngaji sederhana Pak. Tapi ta'limuhu yalsha. Ajaran ilmunya itu nancep Pak. Nah, kenapa bisa begini? Lah, satu menurut saya ya karena kedalaman ilmunya. Wes sanate jelas itu. Karena sanat itu penting dalam tradisi pesantren. Kedua, karena keikhlasannya. Sesuatu yang disampaikan karena ikhlas, insya Allah dari hati dia akan masuk ke hati. Kalau ngaji ten Kajen, Mbah Abdullah Salam itu bukan orator seperti para mubalek hebat itu. Yang kalau ngaji orang kagum sama orasinya, sederhana. Saya masih ingat kalau beliau baca kitab Irsyadul Ibad, Nasoihul Ibad di Masjid Kajen itu. Beliau ngaji sederhana pakai bahasa Jawa. Wong urip kuwi sing penting berkah. Nu syaraté berkah iku jujur. Wong nek jujur insyaallah berkah. Itu jamaahnya itu ribuan ya di pondoknya. Tanpa tadi saya katakan orasi yang hebat, tapi semua itu mendengarkan masuk. Lah, inilah cirinya ulama pesantren. Yang pertama kedalaman ilmunya luar biasa, kedua tadi keikhlasannya, kesederhanaannya, sehingga ta'limuhu yalsha, ajarannya itu menancap. Nah sekarang ini kita kurang ini ulama-ulama seperti ini.
Yang banyak kayak tadi itu. Ma'aktsarad du'ata min ulamal yutubi fa'afta bil mashhadi bila raj'il kutubi. Nanti yang banyak. Tapi yang seperti Mbah Harwani, Masya Allah, sulit. Nah, makanya beruntung Bapak-bapak, para hadirin, warga Kudus yang pernah langsung istifadah dari Mbah Harwani, dari Mbah Sahal, dari Mbah Sya'rani. Saya bilang, Ata bihamdir rahmani arwanil mu'jabi dha sahluna yunshiru fawaidal madhabi ma'a'zama sya'rani khubran minal adabi ajanna layla fa kaifa la fawqal aghlabi fakhrun nahdina fis syarqi wa fil maghribi laulahum ma ishna fanahnu kat tuhlabi tilmidhuhul bantani yarju fadlal qurabi fabil qurbi yushilul matluba lam natlubi ya rabbana ajma'na fin nahdati kadharabi fid daraini zulfana bizumrati dhahabi. Ata bihamdir rahman, telah datang dengan memuji Allah Ar-Rahman, Arwanil Mu'jabi, seorang ulama yang luar biasa dari kota Kudus, yakni Mbah Arwani Al-Mu'jabi, yang ilmunya mengagumkan. Ya, Dha Sahluna, karena saya santrinya Mbah Sahal, saya sebut guru saya. Dha Sahluna, inilah juga guru kami, Kiai Sahal Mahfud. Sahluna yunshiru fawaidal madhabi, yang mengajarkan kepada santri-santrinya ilmu-ilmu yang berfaedah dari madhab 4. Mbah Sahal itu Masya Allah, karena luas ilmunya, itu kitab fikih semua dibaca. Usul fikihnya bukan hanya usul fikihnya misalnya madhab Syafi'i, usul fikihnya madhab Hambali ya dibaca. Raudhatun Nadhir wa Jannatul Munadhir, suruh baca. Santrinya itu tidak dilarang, saudara-saudara, baca kitab-kitabnya ulama yang bahkan ulama tersebut sering menyerang amaliyah orang NU, nggak dilarang. Mbah Sahal niku, bapak-bapak hadirin, pernah ditanya oleh seorang santrinya, Mbah, boleh apa tidak saya membaca kitabnya Syekh atau Imam Ibnu Taimiyah? Imam Ibnu Taimiyah ini menulis kitab, satu judul namanya At-Tawassul wal Wasilah. Wah, itu menyerang tradisi tawassulan dan tabarrukannya orang NU. Jadi kalau kita ini yang biasa ziarah Sunan Kudus, ziarah Sunan Muria, ziarah Sunan Kalijogo, ziarah Mbah Mutamakin, ziarah Wali Songo lah. Itu kalau baca kitabnya Imam Ibnu Taimiyah ini pedes pasti. Tapi Mbah Sahal ketika ditanya muridnya, boleh apa tidak saya baca niki Mbah kula waos kitabe Imam Ibnu Taimiyah. Beliau menjawab, la mani. Kenapa tidak? Khudh ma safa wa da' ma kadar. Wis cukupan, ambillah yang jernih. Maka ketika kami ini santrinya dikasih lampu hijau oleh Mbah Sahal, saya pribadi termasuk yang kemudian mengkoleksi kitab-kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Kalau majmu' fatwanya Imam Ibnu Taimiyah saya punya lengkap itu 28 jilid. Tafsirnya saya punya. Kitab-kitab yang lainnya saya punya. Ya ternyata begitu saya lihat, ya persis seperti Mbah Sahal matur. Imam Ibnu Taimiyah itu mungkin dalam bab tauhid keras. Misalnya beliau bab wasilah, tabarrukan agak keras. Walaupun
kita boleh berbeda pandangan. Kalau menurut kita orang NU, tabarukan itu ada dalilnya. Lu mana dalilnya? Oh banyak, satu sajalah. Kalau kita ngaji kitab Sahih Bukhari, itu ada riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Pada saat perang Khandaq, kata Jabir bin Abdullah dan Sahih Bukhari, lamma hufiral Khandaq, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamasan.